Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV10, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan saya Max Nata dan tentunya di Koko Kongko bareng komunitas. Dan hari ini luar biasa, tentunya Max nggak sendirian, ditemenin sama teman-teman dari Paseduluran Pendongeng Soloraya. Iya. Selain ada kita bertiga, ada siapa ini? Namaku adalah Koko. Jadi namanya seperti program kita ya, sahabat TV10, Koko Kongko bareng komunitas. Dan kita hari ini kira-kira ada apa? Kalau tadi sudah saya spill, namanya juga pendongeng ya. Iya. Komunitasnya adalah pendongeng, berarti ini adalah kumpulan pendongeng-pendongeng se-Soloraya, begitu ya? Betul sekali. Ini ada Mas Ilham, Kak Ilham. ada Kak Ilham selaku penanggung jawab ataupun koordinator dari komunitas Paseduluran Pendongeng Soloraya, dan juga ada Kak Wahab selaku ketua dari LKG TPG. Ya. TPG. Iya. Oh ya, LKG TPG yang salah satu unitnya adalah Paseduluran Pendongeng Soloraya. Paseduluran Pendongeng Soloraya. Nah, kalau ngomongin soal dongeng, ini kan menarik ya, sahabat TV10. Kalau biasanya kita lihat apa ya di TV, itu kan ada apa? Unyil. Oh ya, betul. Zaman semono. Zaman waktu saya kecil gitu. Sekarang sudah nggak pernah nonton TV tuh. Betul. Nah, sekarang Pak Raden. yang bisa bikin menarik juga di tempat-tempat ngaji supaya anak-anak semangat belajar Betul. adalah kehadiran para pendongeng. Nah, boleh cerita dulu nih dari awal tentang kumpulan Paseduluran Pendongeng Soloraya. Betul. Saya ke Kak Wahab dulu. Ini kan cakupan besarnya, payungnya ya. Betul. Gimana ceritanya bisa memunculkan teman-teman di Pendongeng Soloraya ini? Ya, alhamdulillah ya. Dengan izin Allah, alhamdulillah di LKG TPG Soloraya sudah hadir di Solo sejak 2010 ya. Berarti tahun ke-14 berjalan. Itu awalnya karena kita basicnya itu di dunia TPA atau Lembaga Yayasan Dakwah Sosial dan Pendidikan di Dunia Sosial Dakwah TPG, dan akhirnya kita mempunyai program-program yang salah satunya adalah program dongeng di masa itu di 2010. Kita dulu ngundang Kak Unta, Kak Bimo dan yang lainnya. Tapi kan nggak mungkin kita akan undang beliau terus. Betul. Karena beliau itu rumahnya jauh. Nah, makanya kita munculkan para pendongeng-pendongeng yang ada di Solo Raya seperti itu. Zaman itu kita eksis terus gerakan-gerakan dongeng. Kita di Geraha Wisata, di Goro Asalam, di UMS, di UNS, kita menghadirkan para pendongeng waktu itu. Dan saya masih ingat waktu itu buat poster itu sangat jarang. Cetak poster itu sangat jarang. Tidak ada yang namanya WhatsApp, adanya SMS dan BB, saya masih ingat. Waktu itu ya? Waktu itu. Saya masih ingat saya desain untuk pembuatan poster kegiatan dongeng itu di Selodari. Selodari itu terkenal dulu tuh toko buku, terus ketik-ketik buat poster. Betul. Di 2010 seperti itu. Itu 2010. 10-an. Tapi kemudian muncul teman-teman ini sudah berapa lama? Karena saking kita seringnya kegiatan program dongeng dari kota sampai pelosok, dan alhamdulillah di 2023 kemarin kita berpikir ya kita membuat paguyuban. Oh gitu. Supaya jadi apa? 2023 ya? 2023. Iya. Hamilnya 13 tahun. 13 tahun baru lahir. Lahirnya baru 2023, baru dari 2010. Karena kita pengen fokus, kita pengen maintenance, dan kita pengen apresiasi dan pengen membuat paguyuban bahwanya pendongeng itu adalah keluarga kita. Karena dia salah satu corong untuk bisa menyampaikan Islam dengan inovasi, dengan imajinasi, dan akan diterima sangat mudah oleh anak. Betul. Karena anak itu bukan dunia khutbah. Jadi bermain ya. Semua sama semene itu masih dunia imajinasi itu main. Karena ternyata ketika dulu kita belum punya WhatsApp, sampai sekarang ada WhatsApp, itu ternyata semakin luar biasa. Betul. Dan kita nggak lengah dan kita nggak menyerah. Kita tetap harus menghadirkan para pendongeng dan banyak. Dan dulu cuma dikit 1, 2, 3 sampai ada Kak Ilham muncul. Ini anak baru, bahasannya itu juga munculnya juga, maksudnya dia kenal kita juga waktu SMA itu kan, dan SMP ya. Waktu SMP. Jadi kita sudah gerak, Kak Ilham monitoring, dan alhamdulillah dia mempunyai value untuk dongeng, dan kita kasih panggung-panggung. Jadi kita itu di sini sekali selain merekrut, mengumpulkan
dan kita pengen memberikan mereka lahan-lahan supaya mereka lebih cenderung jam terbangnya itu tinggi, supaya dia juga bisa ke depan itu bisa semakin bagus, karena butuh yang namanya jam terbang. Betul, jadi betul, tidak cuma keilmuan. Kalau sekarang jumlah dari pendongeng berapa Kak Ilham? Oke, Dari semenjak teman-teman di Paguyuban? di grup Pasuruan ini ada 47. 47 se-Solo Raya? Se-Solo Raya. Dari Surakarta, ada yang Klaten, ada yang Sragen, ada yang Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, itu ada semuanya. Kalau Kak Ilham mulai belajar dongeng atau gabung di Persaudaraan Pendongeng ini sejak kapan? Kalau saya sendiri gabung itu, saya termasuk orang baru sebenarnya. Oh ya? Orang baru, orang baru di sini. Qadarullahnya saya itu juga pengurus LKG. Oh baik. Nah, karena pengurus LKG, karena dia kasih amanah bisa dongeng, akhirnya sekarang jadi penanggung jawabnya. Baik. Sebenarnya saya waktu 2010 itu saya masih SMP, Mas. Waktu itu? Waktu itu 2010 saya masih SMP, saya sudah melihat LKG pergerakannya seperti apa, saya ngikuti terus. Saya baru mulai bergabung aktif itu setelah saya lulus SMA. Akhirnya aktif Ikut sama beliau sama Mas Wahab, diajak kegiatan. Waktu itu saya belum dongeng, tapi saya sering jadi MC itu sering, jadi tampil di panggung sering. Nah, kita mulai gabung itu kurang lebih kayaknya kalau enggak saya lupa itu 2018 mungkin, 18 atau 17 saya lupa. 2017 nah, baru 18. ikut di grup ini, belum ada Persaudaraan Pendongeng. Baik, karena baru ada 2023. Dari 47 ini berarti teman-teman semuanya itu pengurus LKG? Tidak juga? Tidak. Oh tidak ya? Yang pengurus LKG itu ada 4. Ada 4 saja? Ada saya, ada Kak Yasir, ada Kak Salman, sama Kak Usen. Oh ada 6 sama pembina kita. Ada Kak Nasir dan juga Kak Juni. Baik, jadi sahabat TV 10 menarik ya, karena di Solo Raya ternyata hari ini kebetulan saya juga baru tahu kalau jumlahnya itu ada sampai dengan 47. 47. Ya, ada 47. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah mungkin untuk menggerakkan kegiatan yang ada di kampungnya, betul, di kampung. Di apa ya? Di TPA masjid, atau TPA. TPK-nya yang mungkin saat ini agak meredup gitu ya, karena hujan gitu. Iya, karena hujan. Atau ibarat kerupuk melempem gitu. Yang butuh wilayah ya. Jadi bolehlah ini teman-teman yang ada di Paguyuban atau Persaudaraan Pendongeng Solo Raya ini diundang. Betul. Mungkin untuk bisa meningkatkan semangat motivasi anak-anak yang tadinya kalau diajarin ya cuma kayak diajarin ya anak-anak mungkin bosan gitu. Betul, ya. betul. Perlu kadang-kadang menghadirkan teman-teman pendongeng untuk merefresh gitu, untuk mencairkan suasana. Oh ternyata ngaji itu seru ya, gitu asik, kan. menyenangkan. Yang ada kadang-kadang kalau ngaji itu apa ya, menyeramkan. jenuh. Ya jenuh ya. Apalagi nek ustate apa ya, agak serem gitu. Agak galak gitu. Besok udah nggak mau berangkat ngaji gitu. Nggak mau ngaji lagi. Nah, ini kalau ngomongin soal komunitas, berarti selain ada anggota, ada juga kegiatan-kegiatannya ya. Betul, ada nah, kegiatannya. ini boleh di-spill dulu nih. Apa nih kegiatan rutin, mungkin bulanan, semesteran atau tahunan gitu. Jadi dari kami kegiatan Persaudaraan ini sejak lahirnya 2023 kita itu berinisiatif karena ada 47 pendongeng, otomatis ada 47 bakat. Betul. Ada memiliki kelebihannya masing-masing. Lah, di situ kita dengan adanya Persaudaraan ini harapannya nanti bisa sharing ilmu. Jadi mungkin pendongeng ini kan macam-macam backgroundnya. Ada yang pendongeng ini yang bisa ahli sulap. Wow. Ada yang pendongeng dia ahli dalam bikin kreasi-kreasi tangan. Ada pendongeng sekaligus dia juga trainer outbound. Ada juga pendongeng yang dia juga bisa melukis, menggambar. Ada juga para pendongeng ini yang dia bisa muhasabah. Jadi bikin kalau ngisi ada yang nangis-nangis itu ada. Jadi dari berbagai background pendongeng ini yang memiliki bakatnya masing-masing, maka kita berinisiatif setiap kita pertemuan, kita sih pertemuannya isental ya, karena mayoritas pendongeng ini adalah pekerjaan utama mereka adalah para pengajar, para guru di sekolahnya masing-masing seperti itu. Makanya kita pertemuannya itu kalau kita ada event-event, kayak kegiatan kita itu sebelum kita ada kegiatan, kita pertemuan itu kita kegiatan di Hari Besar Islam. Kayak kemarin kita ngadain roadshow Maulid Nabi, roadshow Semarak Tahun Baru Islam, roadshow
pas bulan Ramadan, terus kurban, terus hari santri. Jadi hari besar-besar itu kita mengajak para pendongeng ini yang jumlahnya 47 untuk berpartisipasi. Untuk ikut menyemarakkan program-program itu. Lah nanti di puncak kita itu kan baru skalanya Solo Raya. Kalau tadi kegiatannya hari besar itu kan Solo Raya dan itu skalanya langsung panitia. Jadi misalkan yang undang sekolahan atau mungkin yang undang TPA atau masjid. Jadi skalanya paling audiennya di antara 50 sampai 100. Bahkan kurang dari 50 tetap kita terima. Tujuan kita kan menyemarakkan di hari besar Islam itu. Lah, puncak kita itu nanti di akhir tahun. Di pasca liburan sekolah di bulan Desember kita nanti ada sebentar lagi ya. Sebentar lagi mau liburan. Betul. Iya, betul sekali, betul. Nah, kalau tadi kita harus suruh itu kegiatan yang sifatnya rutin lah. Kita puncak tahunnya gitu kita ada program yang namanya Indonesia Mendongeng. Kenapa dikatakan puncak? Apakah semuanya akan datang ke Solo, seluruh pendongeng se-Indonesia, atau semua kegiatannya bareng hanya dilaksanakan di tempatnya masing-masing, atau bagaimana? Nanti gini, jadi spesial di tahun 2024 ini kita Indonesia Mendongeng yang ke-11. 11 tahun kan seperti itu. Kita kegiatannya Kak Ilham, maaf, jeda sebentar. Oke, siap. Ini biar penasaran siap. Oke. Penasaran dengan Indonesia Mendongeng. Ini adalah event akbar tahunan. Teman-teman pendongeng se-Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Oke, siap. Itu suara apa Kak Ilham? Itu tadi suara bom. Hah? Suara bom? Di mana itu? Itu suaranya di Palestina. Emangnya di Palestina ada apa Kak Ilham? Di sana apa perang? Ada anak-anak yang terus berjuang. Mereka ada orang-orang jahat di Zionis Israel yang menyerang tanah Palestina. Ada helikopter yang ada orang-orang yang terus berjatuhan mati. Semuanya dihancurkan. Wah, kasihan sekali Kak Ilham. Kita sebagai anak di sini harus bagaimana Kak Ilham? Kita di sini harus membantu mereka. Wah, caranya gimana Kak Ilham? Kan jauh sekali di Palestina sana. Kita kan di Indonesia. Wah, keren ya sahabat TV 10. Wah, ternyata sudah selesai Kak Ilham. Sudah, yang penting kamu harus berdoa dan terus mendoakan semoga Palestina merdeka. Siap Kak Ilham. Ya udah kita kembali lagi ya Kak Ilham. Wah, seru ya sahabat TV 10. Ini kalau misalkan anak-anaknya diajak ikut nonton, ini kayak langsung besok langsung suruh ngundang gitu ya. Langsung diminta ke TPA gitu ya. Wah, ini ternyata Kak Ilham spesialisasinya apa ini? Suara-suara beberapa suara. Seperti apa? Seperti suara mungkin suara transportasi. Tadi kan helikopter. Ya? Yang lain lagi apa nih? Suara kereta. Oh, apa lagi? Suara. Ini jadi apa ya? Kayak nanggep ya? Iya. Tapi suara binatang. Apa lagi? Suara gajah. Suara harimau. Ini kalau ngomongin soal suara-suara, ini kan butuh latihan vokal. Ini yang ngajarin siapa? Dulu saya terus terang saya berterima kasih sekali kepada beliau, kalau menonton nanti beliau Kak Bimo. Beliau adalah master dongeng di Jogja. Dulu saya waktu SMP, karena saya dulu tuh tertarik dongeng itu awalnya karena saya tadi pengen dongeng di TPA saya sendiri sebenarnya. Awalnya cuma gitu sih. Nah, belajar dari beliau, diajari trainernya harus gimana biar nanti saya dulu juga melihat, ini gimana ya kok bisa suara seperti ini, kok bisa suara helikopter, bisa suara kuda, suara macam-macam. Akhirnya ternyata ada pembelajarannya itu. Kita harus suruh nahan napas, kita harus teriak-teriak, kita harus mulut itu sampai harus dibuka lebar-lebar. Ini artinya kalau sahabat TV 10 yang ada di rumah mungkin tertarik dengan olah vokal. Wah, kok Kak Ilham bisa ya? Barangkali aku bisa. Bisa. Itu kalau tertarik pengen jadi pendongeng, apakah di paguyuban atau di paseduluran ini juga bisa gitu? Bisa. Kita kan tadi ada sharing kita, bahkan di para pendongeng ini ada beberapa yang mereka sudah
diminta tolong untuk menjadi trainer-trainer untuk melatih dongeng. Baik. Melatih dongeng seperti itu. Berarti tidak hanya menerima pendongeng yang sudah jadi, Iya. tapi kalau misalkan teman-teman juga pengen gabung TPA-nya atau pengen juga belajar tentang bagaimana jadi seorang pendongeng yang baik, olah vokal yang baik, ini bisa bergabung ya. Nanti sharing kegiatan bareng-bareng sama pendongeng-pendongeng yang sudah senior. Betul, yang sudah ahli lah. Kita kembali ke acara puncak tahunan yang betul. sebentar lagi mau dilaksanakan karena ini sudah Desember pertengahan Iya, menuju akhir. Indonesia Mendongeng Nasional. Ini akan seperti apa dan kapan dilaksanakannya? Mungkin dari Alhamdulillah Wahab ya. dulu. Terima kasih ya TV 10 bersama teman-teman semuanya. Jadi Indonesia Mendongeng yang ke-11 ini sudah berjalan berarti sejak 2012-an ya. Berarti ini yang ke-11. Dan dulu pertama yang kedua itu kita awalnya selalu mendongeng. Pertama dulu di 2012 di auditorium UNS itu dengan 7.000 itu. Ini awal mulanya dari Solo, Dari Solo. Jadi Solo. Wah, luar biasa ini. Kita memberanikan diri untuk menyewa auditorium di UNS dan alhamdulillah UNS teman-teman mensupport dan alhamdulillah berhasil dan itu di luar dugaan kita. Dan alhamdulillah sejak itu kita pengen concern setiap akhir tahun ada kegiatan liburan yang bagus, edukasi, bermanfaat untuk adik-adik. Jadi di akhir tahun itu mereka itu setelah puncak selama beberapa bulan mereka belajar, harapannya ketika liburan mereka tidak liburan yang biasanya, tapi ada kegiatan serempak silaturahmi anak-anak di Solo Raya seperti itu. Dan alhamdulillah ketiga kalinya di tahun ketiga kita langsung namanya Indonesia Mendongeng dan itu 27.000 nasional. Dan alhamdulillah ini yang ke-11 dan berjalan terus, makanya kita pengen concern bahwasanya kegiatan dongeng itu masih menjadi kegiatan literasi yang kita ikut mendukung pemerintah, karena itu kegiatan literasi yang mungkin setelah Unyil, Paraden meninggal, bibit-bibitnya itu harus kita ayomi dan kita tumbuhkan. Dan ini hal yang membedakan menurut saya adalah sejarah-sejarah Islam yang kemudian dikenalkan kepada anak. Karena hari ini anak-anak kita tuh nggak kenal sama sejarah, apalagi sama sejarah-sejarah para sahabat zaman dahulu gitu. Kurang, sangat kurang. Dengan adanya pendongeng mungkin bisa sangat membantu. Bener, makanya kemarin Sedhalim dari Tamil itu pengen mengumpulkan pendongeng untuk dikasih misi bahwasanya gimana kalau kita itu menceritakan tentang sejarah pahlawan Islam. Betul. Biasanya kalau kita kan Nabi teman-teman itu kan seperti itu. Kemarin punya ide seperti itu dan kita sangat respect untuk mengikuti dan nanti materi-materi dari Sedhalim karena kan beliau yang sudah expert di bidang seperti itu. Jadi itu, dan untuk yang IM tahun ini kita nanti ada di 60 titik se-Indonesia. 60 kota. 60 titik. Jadi nanti masuknya 60 titik, 37 kota kabupaten, 17 provinsi. Wah, luar biasa. Jadi nanti kalau rinciannya di Solo Raya ada 30, di luar Solo Raya nanti ada 30. Seperti di Solo Raya ada 30 titik. Dan biasanya nanti Solo Raya menyumbang sekitar 20 sampai 25 santri. Biasanya itu kegiatannya 25 sampai 37.000, 25 sampai 37 seperti itu. Dan di sini 25 sampai 37.000 apa ini? Anak. Wow. Serentak. Dan yang mempunyai berbeda di sini kita mungkin yang lain belum mengadakan seperti ini ya. Maksudnya kegiatan yang serentak dongeng, dan kita buat ini menjadi angle puncaknya. Kenapa kita namanya puncak? Karena semua pendongeng yang di Solo dan di nasional kita ajak untuk beredukasi, memberikan literasi dongeng. Itu kan menjadi puncak. Betul. Sebelumnya sendiri-sendiri. Jalan-jalan sendiri. Semuanya. Kalau kita mendisikan event dakwah dan event bagus, dan di situ nanti untuk yang tahun ini kita akan menceritakan tentang Palestina, karena tema untuk Indonesia Mendongeng di sini nanti Santi TPQ dan anak Indonesia cinta Palestina. Jadi di situ kita pengen memberikan edukasi bahwasanya kita punya saudara yang di Palestina, dan anak Indonesia ikut mendukung untuk kaitannya perjuangan dan kemerdekaan Palestina. Jadi di sini banyak misi itu. Jadi selain edukasi literasi dongeng, kita juga ada charity,
bakti, kemanusiaan, jadi sangat banyak sekali. Dan insya Allah nanti kita di sini, alhamdulillah di Solo di sini Bapak camat-camat seperti Banjarsari, seperti di apa namanya turut serta mendukung ya. Gondang Rejo, terus Lurah di Mojogedeng, intinya kita ajak semua perangkat untuk apa? Ikut mendukung program kegiatan di sini itu. Betul, dan karena kegiatan di sini kita sama teman-teman rumah zakat. Nah, jadi kolaborasi sama teman-teman rumah zakat untuk kegiatan di sini sejak Indonesia Mendung pertama. Dan kita gandeng teman-teman Prasetyaan Pendongeng Solo Raya, dan di wilayah di Jayapura, di Pekanbaru, di Jakarta itu kita sama teman-teman Kawam apa? Kampung Dongeng. Nah, jadi paman kita ajak semuanya untuk ikut bersama-sama dalam program di sini. Untuk apa? Kegiatan mendongeng, memberikan inspirasi kepada santri TPQ maupun anak Indonesia, dan di sini semua boleh ikut. Jadi kegiatannya dari awal kita silaturahmi santri TPQ ya. Kita ingin menghidupkan TPQ di Nusantara melalui kegiatan akhir tahun. Tapi kita juga mengajak semuanya, anak Indonesia, orang tua, bapak siapa boleh ikut di kegiatan yang nanti akan kita selenggarakan bersama di 60 titik di Indonesia. Nah, nanti untuk titik-titiknya nanti bisa di Instagram kita seperti itu. Baik, ini luar biasa ya. Saya mau nanya sama Koko. Salah. Ada apa? Mau tanya apa kan? Aku juga bisa jawab ini. Baik. Gimana persiapan untuk Indonesia Mendongeng tahun 2024? Tolong dijawab, Koko. Kalau nggak bisa jawab, saya suruh keluar. Oh, bentar. Aku kan di sini cuma asistennya Kak Ilham. Jadi nanti yang tahu jawab Kak Ilham. Kak Ilham, bantu aku. Oh siap, tak bantu, tenang ya. Nah, kamu nanti besok sama Kak Ilham atau sama siapa? Ya aku ikut Kak Ilham aja boleh lah, atau siapa boleh lah. Ya udah sekarang Kak Ilham ceritakan persiapannya bagaimana ya? Oke, jadi begini Mas. Ya, gimana persiapannya Kak Ilham? Kalau secara persiapan kita sebenarnya sudah persiapan sejak akhir November kemarin ya. Dan alhamdulillah karena kita sudah setiap tahun ya, agenda tahunan lah. Itu semua wilayah khususnya di Solo Raya itu mereka udah menjadikan kalender mereka di akhir tahun itu kegiatan kita. Sudah hafal gitu? Sudah hafal. Tidak perlu repot-repot? Tidak perlu. Jadi ada panitia-panitia yang sudah setiap tahun, ada yang bahkan dari Indonesia Mendongeng pertama sampai sekarang itu ikut jadi panitia terus. Masih ada ya? Masih ada seperti luar itu. Luar biasa. Nah, jadi kemarin ada panitia-panitia yang sudah siap dan ada panitia-panitia yang baru. Kan ada yang tertarik bertanya, akhirnya kita tawarkan, kita cari tekniknya seperti apa, SOP-nya seperti apa, nanti prosedurnya seperti apa, kita jelaskan kepada mereka untuk panitia. Dan akhirnya karena kita mengajak mereka, terkumpullah 30 titik seperti itu di Solo Raya. Semuanya ada. Jadi sudah siap ya? 30 sudah siap, 30 titik sudah siap, pendongeng sudah kita bagi semuanya. Sudah dibagi? Sudah kita bagi. Jadi sudah kita bagi mereka semuanya, karena ada titik-titik yang permintaannya tertentu. Ada yang minta, Kak nanti karena saya sudah ikut terus dongeng itu sudah bosen kayak gitu. Saya mintanya nanti ada fun game, ada game lah, makanya kita utus rangkaian acaranya, ada rangkaiannya beberapa gitu. Itu. Jadi makanya kita mengutus pendongeng yang memiliki bakat bisa fun game juga. Ada yang minta, Kak saya itu nanti pengen pendongeng anak-anak pulang itu bawa karya. Akhirnya kita mengutus pendongeng yang ahli dalam dunia bikin kreasi tangan. Bikin handicraft gitu ya. Mungkin gitu. Jadi nanti anak-anak diajak bareng-bareng bikin biar pulang bawa. Terus ada yang minta, Kak saya butuh pendongeng yang bisa melukis. Ada kayak gitu. Makanya kita utus sesuai pendongeng masing-masing. Memang ini unik ya sahabat TV 10. Mendongeng tidak hanya melulu soal suara. Suara, betul. Mendongeng tidak selalu melulu tentang boneka gitu. Jadi semua hal ini banyak yang bisa ditampilkan kepada anak-anak. Semoga semakin cinta sama Al-Quran, semakin mau belajar tentang agama. Ini salah satu tujuannya dari teman-teman tentunya. Betul. Nah, sahabat TV 10 ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal kita serentak tanggal 22, tanggal 25 dan juga tanggal 29 Desember. Nah, nanti silahkan kepoin di Instagramnya Pak Guyuban Paseduluran Pendongeng Solo Raya. Namanya begitu di Instagram? Sama di LKKTP Solo Raya, dan acaranya gratis. Kalau dapat rezeki, tadi dapat sepeda. Ada. Setiap daerah ada yang ada snacknya juga. Kalau intinya minta jajan. Yang penting bawa uang saku gitu. Nanti banyak UMKM, karena biasanya nanti setiap titik ada 5-10 UMKM. Dan di sini kita juga pemberdayaan UMKM. Bawa jajan sekaligus bawa infak. Betul. Bawa infak untuk ini
Palestina. Hari ini terima kasih banyak Oke, siap. sudah berbagi inspirasi kepada sahabat TV 10 yang ada di rumah. Amin. Semoga nanti acaranya sukses, lancar, dan pendongeng tambah banyak Tambah banyak lagi, lagi. dan anak-anak semakin cinta Al-Qur'an gitu. amin, amin. Terima kasih sudah mampir hari ini di TV 10. Siap. Nah, sahabat TV 10, barusan kita sudah ngobrol dan kita sudah sharing sama teman-teman pas seduluran pendongeng Solo Raya. Di lain waktu kita akan ketemu dengan komunitas lain. Saya ucapin terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya pamit undur diri. Max Nata pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.